nunjukin victim sendiri yang mengaktifkan lingkaran sihir raksasa, mengubah area sekitarnya jadi lautan merah darah. Ini indikasi yang kuat banget. Victim nggak nunggu dibunuh. Dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Oke, kita udah tahu wujudnya, udah tahu kemampuannya. Sekarang pertanyaan paling penting, kenapa? Kenapa coba ada senjata yang dirancang khusus buat mati? Jawabannya ada pada kejeniusan strategi Eins Oal Gon. Yuk, kita balik lagi ke fakta paling aneh soal victim. Levelnya itu cuma 35, rendah banget untuk ukuran seorang penjaga lantai. Dan inilah kunci buat memahami semuanya. Awalnya kita mungkin mikir, oh levelnya rendah biar gampang dibunuh. Tapi kan dia bisa bunuh diri. Pasti ada alasan lain yang jauh lebih cerdas di baliknya. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Ingat kasus Shelter? Buat ngebangkitin NPC level 100 itu butuh 500 juta koin emas, biaya yang gila-gilaan mahalnya. Nah, sekarang bayangin, berapa biaya buat ngebangkitin NPC level 35? Pastinya jauh-jauh lebih murah. Level rendah victim itu bukan kelemahan, itu adalah sebuah fitur desain yang brilian. Jadi inilah strategi besarnya. Victim itu ibarat bom bunuh diri yang bisa dipakai berulang kali dengan biaya minimal. Dia itu tombol reset, jebakan pamungkas yang bisa melumpuhkan pasukan penyerbu sekuat apapun, bikin mereka jadi sasaran empuk buat penjaga lantai 8 yang lainnya. Jenius, brutal, dan efisien banget. Oke, terakhir ini penting banget nih, kita harus pisahin mana yang emang fakta kanon dari novel dan mana yang sekedar interpretasi dari game. Gampangnya gini, peran victim sebagai jebakan debuff di lantai 8 itu 100% kanon dari novel. Tapi, detail visual skillnya, cara dia mengorbankan diri, dan jenis debuffnya yang spesifik, kayak paralyze atau petrify, itu infonya dari game. Jadi anggap aja itu sebagai interpretasi visual sampai nanti ada konfirmasi lebih lanjut di novelnya. Jadi, kesimpulannya, misteri victim akhirnya sedikit terpecahkan. Dia adalah embrio malaikat, sebuah bom bunuh diri dengan debuff yang luar biasa dahsyat, yang level rendahnya justru jadi keuntungan strategis terbesar buat Nazarik. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran yang cukup mengerikan. Kalau victim dengan kemampuannya melumpuhkan seluruh pasukan penyerbu, itu cuma dianggap sebagai umpan pembuka di lantai 8, monster kayak apa yang nunggu setelahnya? Ingat loh, di lantai itu masih ada Rubedo, NPC terkuat di seluruh Nazarik. Kekuatan victim ini ternyata hanyalah gerbang menuju neraka yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyimak.